tampil. Dan itu berjalan di sini, dan mimpi Bung Karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti Mbak Puan tadi sampaikan. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Mbak Puan, saya ingin menyampaikan terima kasih. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Dipunyai oleh Pak Marhain itu adalah apa? Yaitu hanya yang namanya hidup sederhana dan sekedarnya saja. Oleh sebab itu, Bung Karno di dalam pikirannya, pasti ada yang bertanya, kok ibu tahu? Lah saya kan putrinya. Jadi saya sudah pernah loh, kalau ada yang nggak percaya, itu ada makamnya. Saya lupa di mana, tapi di daerah Bandung begitu. Jadi jangan dikatakan kalau saya bilang Marhain itu lalu komunis. Jadi akhirnya di dalam mengekstraksi cara berpikirnya, maka Bung Karno melahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada waktu yang lalu pun Pancasila itu sepertinya diredupkan, dipelesetkan. Padahal itu adalah, makanya harus semua yang namanya anggota partai PDI Perjuangan itu belajar namanya lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Karena semua pada waktu itu seluruh pemimpin bangsa itu bertemu di sebuah rapat yang namanya BPUPK. Orang banyak yang berpidato pada waktu itu, tetapi ketika pemimpin rapat menanyakan sebenarnya yang diinginkan oleh kita sebagai falsafah dasar negara yang akan kita merdekakan nanti itu apa? Bung Karno menunjuk, bolehkah saya berbicara? Beliau berbicara panjang lebar. Akhirnya dengan ditepuk tangani oleh seluruh anggota yang hadir pada waktu itu, dan untuk tepuk tangan berdiri itu saudara-saudara, kalau bahasa Inggrisnya adalah standing ovation, itu orang nggak bisa dipaksakan. Jadi bertepuk tangan nanti sambil berdiri itu sebuah tanda kehormatan yang luar biasa. Sama ketika beliau juga membacakan pidatonya, yaitu di PBB yang disebut to build the world anew, membangun dunia baru. Itu pun mendapatkan yang namanya tepuk tangan, standing ovation. Nggak bisa kalau disuruh-suruh. Semuanya itu menandakan apa? Cara berpikir Bung Karno itu ternyata mendunia, saudara-saudara. Jadi
Di tangan Bung Karno politik itu bergerak ke bawah. Ke bawah. Ingat, ke bawah. Ke siapa? Ke siapa? Siapa? Kurang keras. Siapa? Ya, yang saya sebut sekarang akar rumput. Rakyat itu akar rumput. Kenapa? Karena ini ada rumputnya ditutupi, tapi nanti kalau dibuka dia cepat bertumbuh kembali. Jadi rakyat itu, akar rumput itu tidak pernah bisa dipunahkan, saudara-saudara. Ingat itu. Nah, makanya ketika tanggal 17 Agustus 45 itu saya tanya bapak saya, waktu itu sebetulnya takut apa tidak? Toh masih dijajah dengan Jepang, dan waktu itu Belanda dibantu sekutu masih juga ada. Ya takut. Nah terus kok bapak berani? Karena saya yakin, hakul yakin bahwa setelah bunyi proklamasi ini, anakku tercinta, perhatian terhadap fakir miskin dan anak terlantar adalah praksis ideologi Pancasila yang harus dijabarkan secara utuh para pendiri bangsa. Dengar, memasukkan ketentuan pasal 34 ayat 1 di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh kesadaran agar tidak ada lagi kemiskinan di dalam buminya Indonesia merdeka. Pertanyaan kita semua, apakah ini mungkin? Ayo jawab, apakah ini mungkin? Jawabnya kenapa? Ibu nih tahu ya, kalau orang bilangnya mungkin bu begitu, itu berarti pasti. Tapi kalau karena Indonesia ini dimerdekakan dan kondisinya sebenarnya Indonesia itu adalah sebuah tumpah darah yang kaya, raya. Cuman belum diapakan, ya? Belum dibagi bareng-bareng. Nah, karena itulah mari kita bergerak bersama. Jangan gampang gotong royong menyisir ke kampung, ke kolong jembatan, cari anak-anak yang tidak berpunya, yang menjadi yatim piatu, yang sekarang ibu pun meminta PDI Perjuangan bergerak di dalam soal stunting. Mengerti tidak toh stunting itu? Siapa yang belum mengerti? Angkat tangan. Ya betul, kurang gizi. Akibatnya apa? Nanti kan banyak ya di belakang saya ketua-ketua umum partai loh. Saya belum tahu, ada yang udah mau ikut sama PDI Perjuangan, ada yang masih mikir, ada yang udah nanti aja dah, nanti tanya sendiri aja. Jangan ketawa lo ya. Iya, makanya tanya aja sendiri. Jadi apa coba? Nah, bagaimana? Banyak hal yang sebenarnya dapat kita lakukan dan bisa membuat mengangkat kemiskinan itu. Pak Jokowi itu benar, kemiskinan ekstrim harus dihilangkan. Ya saya juga nanya, Pak, gimana kalau rakyat kita tidak bergerak semua, pemimpinnya juga semua? Kemiskinan itu harus bisa ditingkatkan. Tidak ada lagi nih. Ya boleh dong saya ngomong. Betul apa tidak?
Nah, apa toh untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim itu bukan hanya sekedar ukuran pendapatan per hari, namun rasa bahagia, terlindungi, menyangkut keadilan, pekerjaan yang layak, akses terhadap pendidikan, sarana kesehatan, kebijakan sosial negara, dan semua itu kalau bisa terjadi, pasti apa yang dikatakan tadi oleh Bung Karno, di gubuk-gubuk orang miskin itulah yang sebenarnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti kelihatan terus rasa bahagia. Kerjasama itu sangat-sangat diperlukan. Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf, dan hadirin sekalian, sungguh menjadi kado istimewa bagi bangsa Indonesia dalam menjelang peringatan bulan Bung Karno ini. UNESCO telah menetapkan 3 arti pidato Presiden pertama, Dr. Insinyur Soekarno, sebagai Memory of the World, yaitu menjadi milik dunia bersama. Memory of the World, jadi boleh digunakan oleh siapapun di dunia ini, yaitu pidato di depan konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955, lalu pidato to build the world anew di hadapan sidang umum PBB tahun 1960, dan pidato apa toh? Pidato Bung Karno diakui dunia ini apa? Jadi artinya kita diberi pengakuan bahwa Indonesia semakin terpanggil pada misi global yang begitu penting, yakni menunjukkan tata dunia baru yang bebas dari penjajahan dan terus berjuang untuk perdamaian dunia secara abadi. Misi tersebut telah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Penetapan Indonesia sebagai poros maritim dunia, peringatan konferensi Asia Afrika 60 di Bandung tahun 2015, dan keberhasilan penyelenggaraan G20 serta posisi Indonesia saat ini sebagai ketua ASEAN merupakan bukti otentik kepemimpinan Indonesia dalam